Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bermuwajahah lewat virtual dalam rangka perkuliahan mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudara sekalian, peristiwa politik mempengaruhi peristiwa aliran dalam Islam. Lahirnya ilmu kalam adalah dimulai dari peristiwa politik, yakni tragedi fitnah besar pada akhir kekhalifahan Utsman bin Affan dari Khulafaur Rasyidin, di mana kaum munafik yang tidak suka dengan perkembangan Islam menyusup, merasuk ke pemerintahan Utsman bin Affan yang saat itu mulai agak lemah. Kelemahan beliau pertama karena usia. Yang kedua, banyak pembantunya diangkat dari kalangan famili. Yang notabene ada yang ahli, ada yang tidak. Ada yang kompeten dan ada yang tidak. Kerapuhan dalam pemerintahan ini dimanfaatkan oleh kelompok munafik yang diprakarsai oleh Abdullah bin Saba bin Salul. Kita kembali untuk ilmu kalam istimewa. Lahirnya ilmu kalam dimulai dari peristiwa politik. Selanjutnya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kekhalifahan diganti oleh Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 Hijriah. Ali bin Abi Thalib cerdas, piawai, politikus ulung, tetapi kondisinya yang tidak mendukung. Tuntutan dari keluarga Utsman terhadap pembunuh Utsman agar segera diadili. Sementara yang membunuh Utsman adalah besar kelompoknya dan ratusan orang tidak atau sangat susah untuk diadili. Negara lagi genting, konsolidasi belum terjadi, tapi tuntutan mereka membabi buta agar segera Ali bin Abi Thalib menyerahkan pembunuhnya dan diadili. Saudara-saudara mahasiswa, siapapun yang memerintah saat itu, sejenis apapun, sepiawai apapun, tetap mengalami kesukaran, mengalami ketidakmampuan yang berarti. Tampuk kepemimpinan pasca Utsman dipegang oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Secara aklamasi, nih ingat ya, secara aklamasi kekhalifahan Ali bin Abi Thalib diangkat oleh kaum pemberontak dan jumhur ulama saat itu. Ketidakpuasan keluarga Utsman bin Affan, terutama dari mereka yang tersisih, yang tersingkir dari pemerintahan ini, membuat persekutuan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu sebagai gubernur di Syam atau Damaskus. Saudara-saudara sekalian, perang saudara dalam Islam terjadi. Ada perang Jamal dipimpin oleh Sayyidatina Aisyah. Ada perang Siffin dipimpin oleh Muawiyah. Perang saudara dalam Islam ini terus berlanjut sampai saat ini. Sampai detik ini. Rupanya
takdir Allah tidak bisa dielakkan oleh kita semua. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, kemajuan kekhalifahan Utsman bin Affan salah satunya adalah perluasan wilayah Islam dan pembukuan mushaf Al-Qur'anul Karim menjadi pemersatu bacaan dari dialek Arab yang berbeda dalam satu mushaf Utsmani. Sementara pemerintahan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah pembenahan-pembenahan dari kerusakan-kerusakan akibat pemberontakan kaum munafik dan ketidakpuasan keluarga Utsman serta dendam kusumat personil-personil yang duduk di pemerintahan Utsman bin Affan dituangkan pada masa Ali bin Abi Thalib. Makanya saya katakan ya, pemerintahan yang adil dalam Islam adalah pada masa Rasulullah dan nanti pada masa Imam Mahdi di akhir zaman. Selain itu biasa. Makanya ada tuntutan khalifah, khilafah, pendirian negara Islam sejagat dan sebagainya. Itu sesuatu yang mustahil terjadi. Ibrah dari kekhalifahan ini bahwa bagaimanapun juga kita tidak boleh menjustifikasi tentang peperangan yang terjadi pada masa itu, di mana Islam antar Islam, sahabat antar sahabat yang notaben dijanjikan masuk surga. Coba kita perhatikan Tolhah, salah satu sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah yang dijanjikan masuk surga. Perang. Ada yang terbunuh, ada yang dipenjara. Tapi sekali lagi itu adalah ijtihad, jihad mereka. Tetap yang benar dapat 2 pahala, yang 1 dapat pahala. Sekali lagi kita tidak boleh menjustifikasi tentang perbedaan pendapat pada mereka. Saudara-saudara sekalian, kita kembali pada masa Khalifah Ali. Perang Siffin, perang pertama dalam Islam yang terjadi besar-besaran antara pihak Muawiyah melawan pihak Ali. Korban di pihak Ali bin Abi Thalib berjumlah 25.000 syuhada. Dan di pihak Muawiyah berjumlah 45.000 syuhada. Jumlah yang besar, yang sangat mengurangi jumlah kekuatan umat Islam. Tragis luar biasa. Di tengah peperangan inilah kemudian Amr bin As, salah seorang sahabat Nabi yang menaklukkan Mesir, menusuk Al-Quran sebagai tanda perdamaian atau gencatan senjata. Ali bin Abi Thalib menerima itu. Walaupun hampir menang di pihak beliau, tapi demi keutuhan Islam, demi keutuhan persatuan Islam, beliau menerima itu. Maka diadakanlah tahkim yang kita sebut dengan tahkim. Pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, ingat ya nama-namanya ya. Pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin al-As. Diplomasi ini dimenangkan oleh Amr bin As. Pihak Ali yang tidak puas dengan keputusan ini, mereka keluar memisahkan diri yang kita sebut kelak dengan nama Khawarij. Golongan Khawarij ini adalah golongan yang tidak puas dengan keputusan tahkim antara pihak Muawiyah dengan pihak Ali. Dan mereka menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As adalah biang keladi perpecahan umat Islam. Dan mereka, 3 orang ini, disebut oleh Khawarij sebagai
golongan sudah murtad, kafir karena tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.